Perang kemerdekaan Indonesia melawan Jepang dan Belanda antara 1942 hingga 1950 melahirkan banyak pejuang yang sebagian gugur melawan pasukan musuh. Salah seorang pejuang itu adalah pemuda legendaris asal kota Solo. Dia gugur dengan gagah berani dalam perang mempertahankan kemerdekaan. Dia adalah Brigjen Slamet Riyadi, lahir dan tumbuh besar di kota Solo. Beliau gugur pada tanggal 4 November 1950 di Ambon, Maluku pada usia yang terbilang masih muda, yaitu 23 tahun. Sebenarnya Pak Slamet Riyadi itu sudah diperingatkan oleh ajudannya bahwa yang di dalam benteng itu harus dicek dulu apakah ini benar-benar benteng itu sudah dikuasai oleh tentara kita atau masih oleh tentara pemberontak. Tapi waktu itu Pak Slamet Riyadi melihat di dalam benteng ada bendera putih dikibarkan dan beliau meyakini bahwa dia sangat yakin memang berita sebelumnya benteng Victoria ini sudah dikuasai TNI dan dia meyakini bahwa kemampuan TNI itu sangat bagus. Ini pasti bukan bohongan, ini pasti yang di dalam itu teman kita sendiri. Maka beliau turun dari panser, mendekat sekitar jarak 50 meter dari pintu benteng. Beliau ditembak oleh sniper dan beliau ditembak. Akhirnya beliau berhasil dibawa dan di atas kapal penyelamat beliau dibawa ke situ di rumah sakit di atas kapal itu beliau gugur mengembuskan napas yang terakhir. Lahir di Solo, Jawa Tengah pada tanggal 26 Juli 1927, Ignatius Slamet Riyadi merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Raden Ngabehi Prawiro Pralepdo dan Sutati. Terlahir dari keluarga biasa, Slamet Riyadi yang menghabiskan masa kecil di Solo berhasil menempuh pendidikan hingga sekolah pelayaran di Cilacap. Dari sinilah karir militer Slamet Riyadi bermula. Jadi Pak Slamet Riyadi itu dikenal sebagai sosok yang pemberani dan brilian, terkadang juga nekat. Beliau itu mengawali karirnya di dunia militer itu sejak beliau berada di sekolah pelayaran. Sekolah pelayaran di Cilacap itu beliau bersama kawan-kawannya membawa kabur salah satu tongkang milik Jepang itu digunakan untuk waktu itu rencananya akan membantu gerakan pemberontakan PETA di Blitar. Tapi sebelum kejadian di Cilacap, Pak Slamet Riyadi itu sebenarnya sosok yang sudah dikenal di lingkungan anak muda Solo sebagai seorang yang pemberani dan dia menjadi pemimpin dari kelompok pemuda di Solo. Dari Cilacap, Pak Slamet Riyadi kemudian sempat menjalin satu komunikasi dengan gerakan bawah tanah para pejuang saat itu yang dipimpin Sultan Syahrir di daerah Matraman, Jakarta. Dari peristiwa itu kemudian karena beliau adalah sosok yang terpandang, diangkat menjadi salah satu komandan militer di kota Solo. Waktu itu belum di Solo langsung, tapi beliau ditempatkan di daerah Front Semarang. Di daerah Front Semarang beliau bertanggung jawab di area sampai Semarang, Solo Tigo, dan sampai Boyolali waktu itu. Slamet Riyadi dikenal dengan kecerdasan dan taktiknya dalam bermiliter. Bahkan kecerdasannya
sempat membuat Belanda menunda serangan yang akan dilancarkan di Solo. Slamet Riyadi juga mempunyai ide pembentukan pasukan khusus yang saat ini disebut Kopassus. Pada waktu agresi militer Belanda kedua tahun 1948 itu, tanggal 19 Desember Jogja berhasil dikuasai Belanda. Tapi Belanda untuk menguasai Solo secara resmi itu tertunda dari hari H yang dijadwalkan itu sampai sekitar mundur 3 hari. Jadi tanggal 21 Desember 48 Belanda baru bisa masuk ke Solo, menguasai kota Solo. Karena apa? Taktik ini tadi, serangan dalam skala kecil, kekuatan kecil tapi mematikan yang dijalankan oleh Pak Slamet Riyadi ini tadi. Jadi ini yang kemudian menjadi ide dan gagasan yang dikembangkan untuk membentuk satu kesatuan prajurit khusus dalam militer Indonesia. Pak Slamet Riyadi itu pernah menyampaikan kepada rekannya, atasannya Kolonel Kawilarang, bahwa beliau membutuhkan satu kekuatan tempur yang kecil tapi mematikan seperti yang dulu pernah beliau gagas dan beliau realisasi waktu front kemerdekaan itu untuk menumpas gerakan RMS ini. Dan itu belum terrealisasi, kebetulan beliau sudah gugur. Bergeser ke rumah peninggalan Slamet Riyadi di Donokusuman, Solo. Disinilah seorang pahlawan itu dilahirkan, dan di lokasi inilah banyak kenangan dalam hidupnya. Siti Sumarti, keponakan Slamet Riyadi, yang sekarang menempati rumah peninggalannya. Ia mengatakan sosok Slamet Riyadi sangat ramah di mata keluarga. Hal ini berdasarkan testimoni dari almarhum Ibu Siti Sumarti yang sebagai kakak kandung dari Brigjen Slamet Riyadi. Di sekolahan kan teman-temannya itu kan zaman dulu kan masih Belanda itu, dia sering bertengkar sama anak-anak Belanda itu. Kemana-mana dia sendiri, dan dia patuh pada orang tua, pemberani, setia kawan, menghargai orang lain. Ya, sifatnya, akhlaknya baiklah. Rumah peninggalan Slamet Riyadi yang berlokasi di Donokusuman, Serengan, Solo ini masih menyimpan kamar dari Slamet Riyadi. Kamar inilah yang menjadi tempat istirahat Slamet Riyadi ketika pulang ke rumah. Hal yang paling diingat Siti Sumarti adalah makanan favorit Brigjen Slamet Riyadi, yaitu buah dan ketela. Pas pulang, kalau pulang itu ya dia perlu istirahat, itu tidurnya di sini. Tuh ndak makan, ndak minum berapa hari, hanya disuruh nyepai. Kalau buka itu hanya buah-buah, terus kalau ndak buah-buah ya seperti singkong, tela gitu. Rumah bersejarah ini dulunya sempat akan dijual. Hal itu dikarenakan pihak keluarga sudah tidak mampu untuk mengurus rumah yang luasnya mencapai 1 hektar. Kalau dari pemerintah itu enggak pernah ninjau, tapi akhir-akhir ini dari rumah Slamet Riyadi meninjau, lalu ngecekkan itu sekitar sini. Dari Kopassus juga ninjau, terus kayak ngecat di depan sana. Ya, kalau ada pas ulang tahun Kopassus, ulang tahun tuh ya kirim sembako gitu. Ya ada perhatian sedikit-sedikit.
pernyataan Siti tentang sikap Slamet Riyadi juga disetujui masyarakat sekitar yang juga merasakannya. Sosok beliau begitu loyal dan menjadi panutan. Kontribusi Pak Slamet Riyadi tentu saja sebagai seorang militer waktu itu sangat besar, sama halnya dengan tokoh-tokoh militer, pejuang-pejuang yang lain. Tapi yang unik dari Pak Slamet Riyadi ini, beliau adalah sosok yang sangat diteladani dan disegani oleh masyarakat, karena banyak sekali kesaksian yang disampaikan oleh masyarakat yang bahasa Jawanya menangi saat itu. Pak Slamet Riyadi ini sangat loyal. Jadi anak-anak buah Pak Slamet Riyadi itu mereka mengatakan kalau sehabis bertempur seperti itu, ada barang-barang rampasan dari musuh ini yang bisa dijual, itu dijual lalu dipakai untuk makan bareng. Bukan hanya masyarakat di Indonesia yang segan dengan sosok Slamet Riyadi. Bahkan salah satu anggota militer Belanda juga memuji seorang Slamet Riyadi saat penyerahan kedaulatan di Sriwedari. Sosoknya nggak tinggi besar gitu, enggak. Dia perawaknya gempal, ya sekitar 165 lah tingginya. Postur Pak Slamet Riyadi yang tidak begitu tinggi ini, orang Belanda sangat segan. Bahkan pada waktu penyerahan kedaulatan itu kan Kolonel Van Auwel, komandan militer Belanda di Solo itu kan sempat kaget. Ternyata yang dihadapinya itu, musuhnya itu bukan orang yang selama ini beliau bayangkan yang serem itu enggak, tapi seorang pemuda yang patutnya itu menjadi anaknya. Bahkan beliau sampai menangis memeluk Pak Slamet Riyadi ini dan menepuk pundaknya. Wah, dia sangat hormat. Selama peperangan dia menemui musuh dengan sangat hormat itu dengan Pak Slamet Riyadi ini. Dan akhirnya kan setelah penyerahan kedaulatan Indonesia selesai, Kolonel Van Auwel ini sangat intens berhubungan dengan Pak Slamet Riyadi karena sudah dianggap anaknya sendiri. Berkat jasa-jasanya, Slamet Riyadi ditetapkan sebagai tokoh pahlawan nasional pada 2007. Nama Slamet Riyadi banyak sekali diabadikan menjadi nama jalan besar di Solo, universitas, bahkan rumah sakit TNI di Solo resmi mengubah namanya dari Rumkit 4 Surakarta menjadi Rumkit 4 Slamet Riyadi. Bahkan, Brigjen Slamet Riyadi juga diabadikan menjadi patung di jantung kota Solo. Posisi patung Pak Slamet Riyadi itu dulu kan sempat menuai beragam pendapat ya. Posisi tangan Pak Slamet Riyadi yang mengacungkan senjata ke atas dengan senapan FN itu seolah-olah ingin mengungkapkan bahwa sosok seorang pemuda dengan segala keras hatinya, dengan segala keulatannya itu mengacungkan senjata ke atas, jadi mawas diri dan juga peringatan bagi semua musuh yang akan merusak persatuan bangsa ini, bahwa pemuda Indonesia itu akan melawan.